Ketika Venesia dikenal sebagai kota air yang menyajikan pemandangan indah dan romantis, maka tidak demikian dengan Makoko, sebuah pemukiman yang terletak di kawasan Lagos, Nigeria yang dijuluki sebagai Venesia dari Afrika. Bukannya memiliki pemandangan indah dan romantis, kawasan yang berdiri di tepi pantai laut Samudra Atlantik ini justru menyajikan pemandangan yang tampak buruk. Bahkan, kondisi lingkungan di sekitar pemukiman ini terbilang sangat menyedihkan. Warna air di laguna tampak menghitam dan berminyak, memancarkan bau menyengat dan menggambarkan kondisi air yang tidak sehat yang kemudian ditambah dengan limbah dapur yang berserakan di sekitar gubuk-gubuk kayu yang terapung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya kesamaan antara Makoko dan Venesia adalah bahwa keduanya sama-sama identik dengan air. Makoko merupakan pemukiman nelayan informal yang tidak memiliki catatan sensus resmi. Karena itu, tidak ada catatan pasti mengenai jumlah penduduk di kawasan ini. Namun demikian, perkiraan sementara menyebutkan bahwa Makoko dihuni oleh sekitar 150.000 hingga 250.000 jiwa yang hanya memiliki akses kepada satu sekolah dasar berbahasa Inggris yang terletak di tengah kawasan ini. Makoko dibentuk pada abad ke-18 sebagai desa nelayan kecil yang kemudian menyebar dengan cepat sehingga membentuk pemukiman besar seperti yang ada saat ini. Pemukiman ini menjadi rumah bagi ratusan ribu pekerja migran yang berasal dari negara Afrika Barat yang berusaha mencari nafkah di Nigeria, di mana sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor penangkapan ikan. Air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Makoko. Karena itu, semua bangunan di kawasan ini bertumpu pada rumah panggung yang dibangun dari kayu yang ditancapkan jauh ke dalam dasar air. Umumnya, rumah-rumah di Makoko dihuni oleh sekitar 6 hingga 10 orang, di mana masing-masing rumah di kawasan ini memiliki sebuah perahu yang difungsikan sebagai sarana transportasi di sekitar pemukiman. Perahu kayu menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menjangkau setiap tempat di pemukiman terapung ini. Bahkan, perahu sederhana ini juga digunakan untuk memancing dan berfungsi sebagai tempat jualan. Begitu lekatnya kehidupan warga Makoko dengan air sehingga anak-anak di kawasan ini mulai belajar mendayung perahu kayu saat usia mereka masih usia 5 tahun. Hal ini karena mendayung menjadi keterampilan utama yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup di kawasan kumuh ini. Selama berpuluh-puluh tahun, Makoko tidak memiliki infrastruktur dasar untuk dikatakan sebagai pemukiman layak huni. Pemukiman ini bahkan tidak memiliki akses fasilitas dasar seperti air minum bersih, listrik, serta pembuangan limbah, sehingga membuatnya rentan terhadap bahaya lingkungan serta kesehatan. Jamban komunal yang digunakan bersama-sama antara rumah tangga ditambah dengan air limbah yang mengalir langsung pada perairan tempat mereka tinggal menjadikan air di kawasan ini tidak dapat lagi mendukung kehidupan. Di sisi lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan air minum bersih adalah dengan membelinya dari vendor yang mendapatkannya dari lubang bor. Sementara itu, pemerintah setempat memang dengan sengaja tidak memberikan air gratis untuk warga di Makoko. Karena selain dianggap hunian yang ilegal, pemerintah sama sekali tidak menginginkan warga Makoko untuk tinggal di kawasan ini. Kendati dianggap sebagai kawasan kumuh yang tidak diinginkan, wisata kumuh justru menjadi kegiatan utama di daerah ini. Banyak wisatawan yang datang ke Makoko yang terpesona melihat sifat dan kondisinya.
Salah satu daya tarik paling menawan di Makoko adalah sekolah terapung yang dirancang oleh tim arsitek yang membangunnya dari tong plastik yang memiliki ruang-ruang kelas serta taman bermain. Struktur bangunan sekolah ini dibuat bertingkat 3 lantai, memiliki bentuk bangunan seperti prisma segitiga yang dapat mengapung di atas air dengan dasar bangunan yang terbuat dari 256 drum plastik. Konstruksi mengembang ini dibuat dari kayu lokal bertenaga listrik dengan panel surya yang mampu menampung 100 siswa. Tujuan dibangunnya sekolah terapung ini tentu saja untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di Makoko yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan sekolah disebabkan faktor kemiskinan serta faktor geografis yang terbatas. Meski mendapat banyak kunjungan dari wisatawan, warga Makoko jarang menyambut mereka dengan baik. Sebab warga selalu waspada dan menganggap para wisatawan tersebut sebagai mata-mata dari pemerintah. Mereka juga sinis tentang fotografi karena mereka berpikir bahwa foto mereka dijual untuk keuntungan. Upaya pemerintah untuk menggusur warga Makoko dalam beberapa waktu terakhir telah menciptakan masalah yang lebih besar untuk merelokasi para tunawisma. Sebab warga-warga percaya bahwa Makoko adalah satu-satunya budaya mereka dan karenanya harus dilestarikan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap warga Makoko menambah daftar kegagalan mereka dalam membangun kota Lagos. Pemerintah yang telah lama menginginkan Lagos menjadi kota raksasa megah yang dibangun di pinggir laut dengan gedung-gedung tinggi serta kehidupan pinggir laut yang makmur dan tertata, kenyataannya berakhir dengan menyajikan kehidupan pinggir laut yang kumuh, berpolusi tinggi, dan sistem lalu lintas yang sangat berantakan.